Baik, sekarang kita punya soal mengenai limas. Kita mencoba menyelesaikan ini menggunakan GeoGebra 3D Draper pada Android yang kita miliki. Limas ini limas beraturan, alasnya persegi, rusuknya itu 4, sisi tegak dari limasnya 6. Yang ditanyakan adalah jarak dari titik C ke titik ke garis AT atau ke sisi tegaknya tadi. Kita coba buka GeoGebra 3D Draper-nya. Limas persegi, kemudian rusuknya 4. Sekarang kita coba buat titik di sini dari 0,0 dulu seperti biasa. Rusuk panjangnya 4, berarti yang satu lagi mesti 4,0 atau 0,4 sama aja. Saya lebih enak di 4,0. Oke. Lalu karena dia persegi, kemudian di GeoGebra ini dia punya menu segi N beraturan. Jadi kita bisa membuat persegi dengan hanya 2 titik saja yang diketahui, atau segi yang lain dengan 2 titik saja yang diketahui. Di situ rusuknya berapa, nanti GeoGebra yang konstruk sendiri. Aktifkan segi N-nya, klik 2 titik yang kita punya. Mau segi berapa yang kita gambar, karena segi 4 tadi, persegi kan segi 4 ya, beraturan. Kita klik OK saja. Nanti kita akan memiliki persegi seperti ini, sudah tergambar. Lalu limas tadi memiliki sisi tegak. Sisi tegaknya itu sepanjang 6, tapi tingginya belum tahu. Makanya kita harus mencari tingginya terlebih dahulu. Cara mencari tinggi, kita harus mencari dulu diagonal dari AC ini. Saya buatkan ruas garis dari A ke C ya, biar kita bisa punya visualisasi. Kalau GeoGebra sih udah langsung ketahuan berapa ruas garisnya, di sini udah ada. C katanya. Tapi nggak bisa begitu kalau misal nanti kita mau ngajar ke siswa. AC ini caranya mencarinya bagaimana? Sebetulnya kan AC ini sisi siku ya, dari segitiga AB C, siku-sikunya di B. Jadi sebetulnya AC ini akan sama dengan, tuh dia mah belum apa-apa udah tahu 5,6 katanya AC-nya. Tapi kita konstruk saja, karena sisi siku dia akan sama dengan sisi siku AC itu sisi miring, berarti sisi siku kuadrat ditambah sisi siku kuadrat yang satunya lagi. Sisi siku kuadratnya kan panjang rusuk persegi, panjang rusuk dari persegi 4. Jadi AC-nya adalah 5,65. Kita klik enter, kita definisikan aja nggak apa-apa di sini, nanti kan ini definisi ini akan digunakan juga. Lalu kita mau mencari tinggi, kita simbolkan T aja ya. Tinggi dari limas. Tinggi dari limas ini akan merupakan sisi miring dari segitiga yang siku-siku pada tinggi limas tadi. Nanti kita lihat visualisasinya. 6, sisi tegaknya jadi sisi miring dikurangi dengan setengah dari AC. Setengah dari AC yang tadi kita sudah definisikan. Kok 6 nya nggak dikuadratkan? 6 nya dikuadratkan ya, karena dia pakai Pythagoras. AC nya juga dikuadratkan. Jadi kita punya tinggi limas itu sepanjang T sekian, 5,29. Sekarang kita tinggal gambar limasnya. Menggambar limas kita menggunakan paksa ke piramid, sama seperti menggambar balok. Kalau balok paksa ke prisma karena balok prisma, karena di sini limas berarti paksa ke piramid. Kalau balok kan kemarin kita drag ya, karena tingginya itu bilangan bulat jadi enak mendragnya gampang. Kalau sekarang paksa ke piramid, kita klik saja di tengah-tengah poligonnya, terus nanti dia akan muncul ketinggian. Berapa ketinggian yang kita inginkan dari limas yang akan kita gambar. Tadi kita sudah hitung ketinggiannya itu sepanjang T. Jadi kita masukkan saja T di situ, kita klik OK. Kita dapat limas yang ukurannya sisi tegaknya 6, sisi rusuknya itu 4. Nah, lalu yang ditanyakan dari soal tersebut adalah jarak dari C ke TA.
Oke, kita ganti dulu ininya, tingginya bukan F tapi titik T. Oke, kita sudah punya tinggi 5. Kita mau cari jarak dari, jarak itu garis tegak lurus ya, C ke perpendikular C ke sini. Nah, itu jaraknya. Saya coba perkecil dulu. Oke, jadi 5-nya kita bisa geser-geser ya. Oh, dia F-nya ke Ando. Saya ganti lagi, ini jadi T. Oke, enter. Nah, ini jarak atau perpendicular line-nya. Kita cari titik potongnya. Ini dengan oke. Dia ada di CE. Jadi yang kita mau cari adalah panjang CE. Kalau kita lihat di kalkulator udah ketahuan nih panjang CE-nya berapa sebetulnya. Oh, belum, karena kita belum bikin ruas garis. Baru diketahui titik potongnya aja, ini ada di titik sekian. Nah, sekarang kita mau buatkan ruas garis C ke E. Oke, jadi nanti yang sisi panjangnya kita bisa sembunyikan, tampilkan sembunyikan, kita klik pada yang lain jadi gini. Oke. Nah, GeoGebra udah langsung dapat garis CE-nya berapa. Tetapi kita tidak bisa begitu ketika kita harus mengajarkan ini ke siswa, atau nanti siswa juga kan mesti kalau yang menonton video ini ditanya sama gurunya, itu bagaimana caranya bisa sampai CE-nya demikian gitu. Nah, kita bisa melihat konstruksi segitiga TCA. Dia punya tinggi CE kalau alasnya AT. Tinggi bukan ini CE itu tinggi ya. Kenapa? Karena tadi kan kita mencari jarak itu mesti tegak lurus. Kita coba ini aja kasih tanda, hitung sudutnya. A, E, C. Nah, itu 90. Satu lagi, sebetulnya kan kita punya tinggi yang tadi 5 itu. Tinggi 5 ini berarti kan dari T ke perpendicular line ya. Kalau tinggi juga sama perpendicular line yang dari puncak 5 tadi T ke alasnya. Nah, ini kita coba cari perpotongan dua objeknya. Ini, oh udah langsung dia. Tuh. Jadi ada di F. Nah, ini pun sama tinggi 5. Kita buat ini dulu aja, ruas garis dari T ke F. Sepertinya ini bukan, coba saya ulangi. Oke, saya coba ulangi perpotongan dua objeknya dari sini ke ini. Oh, benar di F. Oke, sekarang kita coba hitung sudutnya, betul 90 derajat nggak TFC ini? Jadi kalau kita lihat di sini segitiga ACT itu punya dua sisi tinggi, yang yang satu diketahui, yang satu lagi si CE ini yang kita mau cari gitu. Artinya nanti untuk mencari CE sebetulnya kita bisa menggunakan luas segitiga yang alasnya sudah diketahui dan tingginya sudah diketahui. Luas segitiga yang alasnya diketahui dan tingginya diketahui yang mana? Yang alasnya AC dan tingginya TF. Jadi sekarang kita bisa mencari setengah luas segitiga ya, dikali alasnya AC dikali tingginya TF. TF itu kan tadi sepanjang T. Nah, segitiganya luasnya ini. Dibilang A di sini. Nah, luas segitiga ini nanti kita gunakan untuk mencari CE. CE ini kan sebetulnya tinggi segitiga juga kan?
tinggi. Kalau di GeoGebra dia langsung ketahuan berapa CE-nya, tapi kan tidak demikian nanti kalau misalkan untuk melihat kegiatan bermatematika kita tidak langsung kita menggunakan angka yang di GeoGebra, kita harus tahu dulu rangkanya. CE ini balik lagi nih, ini merupakan tinggi juga dari segitiga yang alasnya AT. Jadi sebetulnya CE itu akan sama dengan luas segitiga A yang tadi. Kan kalau luas segitiga selain yang setengah AC kali T, itu sama aja dengan setengah AT kali CE. Nah, jadi nanti CE itu akan sama dengan luas segitiga yang kita punya tadi kan A ya, dibagi dengan setengah dikali AT. AT-nya kan tadi sisi tegak TA itu yang diketahui di soal 6. Jadi panjang CE adalah 4,989 gitu. Jadi konstruksi GeoGebra-nya ada di sini. Dan kegiatan bermatematikanya pun tidak hilang begitu saja dengan bantuan GeoGebra, justru akan lebih mengembangkan sisi berpikir kritis kita dan juga lebih mengembangkan sisi berpikir kreatif kita gitu, baik siswa maupun nanti sebagai guru. Nah, satu lagi yang ingin saya kenalkan dari menu GeoGebra 3D Draper ini, di sini ada menu net. Nih, jadi balik lagi ke menu geometrinya ya, yang lingkaran sama segitiga ini. Menu net. Menu net ini kita bisa gunakan untuk mencari jaring-jaring dari sebuah polihedron atau bangun ruang. Jadi kalau kita aktifkan ini, terus kita select polihedronnya, tuh. Ini nanti akan terlihat jaring-jaringnya. Saya perbesar sedikit. Kalau saya buka kalkulator, dia punya luncuran C di sini. Ini ada tanda play. Kalau saya klik play-nya, tuh, dia bisa bergerak sendiri. Jadi animasinya kelihatan di sini. Ini proses dari jaring-jaring limas menjadi sebuah limas, dan dari limas menjadi jaring-jaring limas gitu. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan tentang limas segi 4. Nanti kita coba ulas kembali mengenai polihedron atau bangun ruang lainnya menggunakan 3D Draper. Terima kasih, sekian.